sekolah minggu. Adik-adik, jangan lupa ya kalau sekolah minggu jangan cuma dengan PR-nya doang, tapi kita harus bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang sebelum masuk ibadah, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Hari ini harinya Tuhan. Dan Allah Bapa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami hati yang setia dan kudus, pikiran yang baik, serta kemauan yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Mu. Berilah kepada kami damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat berbahagia dalam lindungan-Mu. Kami hanya dapat mengandalkan kuasa firman-Mu untuk melawan musuh-musuh kami. Lindungilah dan kuatkanlah kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Oke adik-adik, kakak mau tes semangat adik-adik ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu judulnya Aku Anak Terang. Nah, di liriknya itu kita harus jadi terang di mana aja, Kak? Di rumah, di sekolah, di gereja. Sekarang kakak bertanya sama adik-adik, contohnya terang di rumah tuh apa ya? Gimana ya caranya kita jadi terang di rumah? Contohnya, kakak mau tanya sama Abang Benge, contohnya apa Bang terang di rumah? Contohnya itu kalau terang di rumah satu, kita membantu orang tua, misalnya seperti ngepel, masak, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Jadi terang di rumah. Terang di rumah kata Bang Benge, masak, nyapu, ngepel tuh. Abang Benge di rumah tuh rajin, dia udah jadi terang di rumah. Terus selanjutnya terang apa? Di mana? Di sekolah. Di sekolah apa sih Bang biasanya contohnya? Tidak sampai tidak bolos, sampai itu lagi makan pelajaran. Wih, nggak boleh bolos walaupun kita sekolah online, kita harus mengerjakan tugas-tugas yang guru kasih. Terus terang di
kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk di pagi hari yang indah ini. Kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus agar kami dapat fokus dan melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, amin ya adik-adik ya. Adik, kita buka Alkitabnya di Perjanjian Lama Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Sudah dapat ya? Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Oke, kejadian ini menceritakan tentang penyesalan Tuhan telah menciptakan ciptaannya. Nah, jadi kejadian ini kejadian 1 sampai 11 itu menceritakan tentang hukum Taurat, hubungan antara penciptaan Allah. Nah, sisa hukum Tauratnya itu adalah tentang Tuhan ingin memulihkan hubungannya kembali kepada umat manusia karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Adik-adik coba dibuka Alkitabnya di Kejadian 4. Itu menceritakan Kain dan Habel. Ya adik-adik ya, kakak cerita sedikit tentang sebelum ke dalam penjatuhan dosa. Nah, jadi Kain dan Habel ini tahu gak Kain dan Habel itu siapa? Nah, Kain dan Habel itu merupakan anak dari Adam dan Hawa. Kain itu adalah kakaknya dan Habel itu adalah adiknya. Mereka bersaudara. Si Kain ini pekerjaannya seorang petani. Lalu si adik atau Habel pekerjaannya adalah seorang pembala kambing domba. Nah, setelah mereka beranjak dewasa, mereka berdua mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan. Untuk Kain mempersembahkan hasil panennya karena dia seorang petani. Nah, kalau Habel mempersembahkan kambing dombanya, seekor sulung kambing domba. Nah, kira-kira setelah mereka berdua mempersembahkan korban persembahannya, yang diterima siapa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang diterima adalah Habel. Kenapa sih Habel lebih diterima dibandingkan Kain? Jadi Kain ini ternyata dalam kehidupan sehari-harinya itu suka berbuat jahat deh. Nah, ada 4 kejahatan Kain yang mau kakak sebutkan. Yang pertama adalah dia itu dalam kehidupan sehari-harinya jahat. Yang kedua, Kain itu mempunyai sifat iri hati. Yang ketiga, dia itu seorang pembunuh. Dan keempat, itu dia suka berbohong. Kenapa kakak sebutkan dia jahat? Karena dia kehidupannya sehari-hari jahat, tidak seperti Habel. Yang kedua itu iri hati. Nah, ketika Habel dan Kain mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, Tuhan kan lebih milih Habel nih. Nah, Kain ini merasa cemburu dan iri hati kepada Habel. Kenapa hanya adiknya saja yang diterima? Kenapa dia tidak? Nah, dia iri hati sehingga menimbulkan rasa dendam kepada adiknya. Ya, yang poin ketiga, maka dari timbul rasa hati dendam itu, Kain mengajak Habel ke suatu padang. Nah, di sana nggak ada orang deh, di sana sepi banget. Nah, karena dilihat sekelilingnya nggak ada orang, akhirnya Habel itu dipukul. Setelah itu Habel dibunuh. Nah, kenapa lagi yang poin keempat apa tadi? Berbohong. Nah, ketika dia setelah membunuh adiknya, Tuhan bertanya, Kain, di mana Habel? Kata Tuhan. Terus Kain jawab apa? Aku nggak tahu. Emang aku penjaga adikku. Nah, dia berbohong sama Tuhan. Tuhan itu kan tahu segalanya ya. Nah, pada saat itu Tuhan marah kepada Kain karena dia sudah berbohong dan sudah
melukai adiknya sampai sudah tidak ada lagi. Nah, ini kan di Kejadian ini kan kitab pertama di Alkitab dan kitab pertama juga di Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Baru itu, Dek, coba dilihat ya di 1 Yohanes 3 ayat 11. Di Perjanjian Baru itu dibahas lagi tentang Kain dan Habel. Kakak baca ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya? Ia membunuhnya sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, di Alkitab sudah menceritakan, jadi Kain itu disebutkan jahat bukan karena dia membunuh adiknya. Nah, sebelum dalam kehidupan sehari-harinya pun dia sudah jahat. Maka dari itu Tuhan tidak mengindahkan atau Tuhan tidak menerima persembahannya bukan karena Kain sudah membunuh, tapi Tuhan tidak menerima persembahannya karena sifat dari Kainnya yang pertama, dan yang kedua persembahannya. Jadi ada dua persembahan, dirinya sendiri dan persembahannya. Nah, dari sejak kecil Habel ini bercerita kepada orang tuanya. Ceritanya mereka lagi pada ngumpul nih, Dek, mama, papa, sama abangnya si Kain. Nah, di saat ngumpul si Habel bilang ingin memberikan ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dari kecil aja dia sudah seperti itu. Lalu kata orang tuanya, nanti setelah kamu besar persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan. Nah, jadi dari kecil Habel ini sudah memiliki sifat yang baik sehari-harinya. Nah, jadi dari cerita yang tentang Kain dan Habel ini, kakak mau adik-adik semua jangan seperti Kain, ya. Tema minggu ini adalah berbuat baik. Jadi kakak berharap adik-adik semua juga harus berbuat baik dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, jangan ada sifat iri hati, dendam, ataupun sifat yang suka berbohong. Siapa di sini suka berbohong sama mama papanya? Nah, coba deh mulai sekarang kita sudah harus berubah. Dan juga yang biasanya agak sedikit nakal itu harus diubahkan juga sifatnya. Nah, dari cerita ini kita buka lagi di Kejadian yang tadi kita baca. Di ayat 6 Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi ini. Terus di ayat 7-nya, sehingga Tuhan ingin menghapuskan manusia dari ciptaannya. Jadi dari kejadian Adam, Hawa, Kain, Habel. Nah, anak Kain siapa? Lamek. Itu juga jahat. Jadi setelah dilihat, kok ciptaannya mengecewakan semua ya. Nah, jadi Tuhan merasa pilu hatinya. Pilu itu maksudnya tuh kayak sedih, sakit gitu loh, Dek. Merasa pilu hatinya, kenapa ciptaannya semua jahat. Nah, dari sini saat penciptaan seperti ini di kejadian ini, timbullah kesombongan hati manusia. Mereka ingin seperti Allah. Mereka berbuat jahat, sehingga timbullah kejadian Kain dan Habel, kejadian seperti ini yang membunuh adiknya. Tuhan merasa menyesal, tapi setelah itu Tuhan ingin memulihkan kembali hubungannya kepada manusia sehingga manusia itu bisa bertobat. Nah, adik-adik, dari hal ini kalau bisa kita jangan seperti ini, memilukan hati Tuhan. Apalagi kita nggak boleh memilukan hati orang tua kita. Siapa di sini yang pernah menyakiti hati orang tuanya, mengecewakan, kayak bikin marah papa atau bikin seseorang yang di sekeliling kita menjadi tidak nyaman kepada kita? Oh, coba. Nah, coba deh adik perhatiin, adik pernah misalnya mengecewakan hati mama papa. Misalnya mau ibadah online disuruh-suruh dulu, terus ada tugas dari guru sekolah minggunya sama tugas dari sekolah gak mau ngerjain, yang ngerjain malah mama papanya. Wah, tawan tuh. Boleh gak seperti itu? Gak boleh. Sehingga
pas ada tugas nggak mau ngerjain, aku males, aku nggak ngerti, padahal belum dicoba dulu, jadi mama papanya yang ngerjain. Nah di situ hati orang tuanya pilu gak saat itu? Nah pilu, kalau bisa nggak boleh ya seperti itu ya adik-adiknya, kita nggak boleh mengecewakan kedua orang tua kita. Nah kalau misalnya ada tugas dari sekolah, kan ini udah mulai sekolah lagi ya, tugas dari sekolah dicoba dulu, dicari dulu, baru nanti kalau misalnya kesulitan baru tanya papa mamahnya. Lagi adik-adik udah kelas besar nih ya, sebentar lagi mau SMP, udah kelas besar. Jadi biasakan untuk mandiri dan mempunyai kesadaran sendiri. Oke adik-adik ya. Nah adik-adik, dari tema minggu ini tentang apa? Berbuat baik. Nah jadi untuk firman Kain dan Habil ini jadikan pelajaran untuk kita semuanya, untuk kakak juga. Nah adik-adik, dari mulai minggu ini sudah mulai apa? Mulai berubah. Oke, menjadi yang lebih baik atau lahir baru. Oke adik-adik ya. Nah kakak ada tugas buat adik-adik sekalian. Tugasnya adalah gampang kok. Ini seperti tugas yang sebelumnya pernah kakak kasih. Adik-adik mengucapkan 5 hal ya, 5 hal berguna yang adik lakukan sampai seminggu ke depannya ya. 5 hal yang berguna yang adik lakukan di rumah, sekolah, ataupun gereja ya. Misalnya di rumah, contohnya ya, menolong. Pertama, mencuci piring. Yang kedua, menyiram bunga. Yang ketiga, misalnya ngepel. Terus 4-5-nya coba dicari lagi ya. Meskipun sekarang ini kita nggak sekolah ataupun adik-adik tidak bergereja, tapi nanti di saat sudah kembali normal lagi, coba adik sebutkan hal positif apa sih, atau hal-hal apa saja yang berguna untuk adik lakukan sampai seminggu ke depan. Tapi jangan dilakukannya hanya seminggu ke depan, nanti kata Kak Elda seminggu ke depan aja. Enggak ya, maksudnya seminggu ke depan itu adik konsisten, tapi dilakukannya juga sampai seminggu ke depan lagi, seminggu ke depannya lagi. Oke adik-adik ya. Oke, jadi intinya dari firman ini adalah adik-adik selalu berbuat baik, selalu melakukan hal-hal yang baik, yang positif, sehingga hati Tuhan tidak kita buat sedih ya. Jangan sampai Tuhan merasa ada penyesalan karena sudah menciptakan manusia. Kita ini kan manusia yang paling sempurna dari semua ciptaannya ya. Dari semua ciptaannya kita lebih sempurna dibanding hewan, tumbuhan. Kita paling sempurna dan paling mulia di hadapan Tuhan. Jadi kan kita memiliki hubungan yang harmonis, hubungan yang baik lagi kepada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan yang bisa kita pandang siapa? Yaitu orang tua dan juga sekeliling kita. Oke, adik-adik jangan lupa berbuat baik kepada Tuhan dan sekeliling kita, yaitu kepada orang tua dan yang lain-lainnya. Oke adik-adik, tetap berbuat baik dan juga jangan lupa pesan kakak, jaga kesehatan ya. Oh ya, tetap semangat buat sekolahnya, semangat buat tugas-tugasnya ya adik-adik ya. Jangan lupa tugas yang tadi, 5 hal yang berguna adik lakukan untuk seminggu ke depan dan sampai seterusnya ya. Jangan lupa disebutkan, divideokan nanti dan kirimkan, tolong dikirimkan ke video orang tua sekolah minggu. Oke adik-adik ya, terima kasih. Sekian dari firman Tuhan dari kakak. Kiranya firman ini dapat kakak lakukan dalam hidup sehari-hari dan adik-adik juga dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih adik-adik. Yuk sebelum kita menutup ibadah firman Tuhan ini, kita berdoa dulu. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya kami menjadi seorang Habil yang memiliki sifat yang benar, menjadi orang benar di hadapan-Mu dan juga di hadapan orang sekeliling kami Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus agar kami dapat berbuat baik sesuai dengan tema minggu ini, yaitu berbuat baik. Jangan jadikan kami seperti Kain Tuhan, yang memiliki sifat yang jahat dan memiliki hal-hal yang negatif Bapak. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang penurut, anak-anak menyenangkan hati-Mu dan juga menyenangkan hati orang tua kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik kami Tuhan Yesus yang sekarang sudah berkembali sekolah Tuhan, dan yang Kau berkati sekolah mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat
melakukan sekolahnya dengan senang hati dan melakukan tugas-tugasnya dengan mandiri, dan juga Kau berkati Tuhan Yesus kesehatan mereka, agar mereka memiliki kesehatan Tuhan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, dan juga Engkau berikan pintaran dan kebijaksanaan kepada adik-adik kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik kami, Tuhan Yesus, yang mencari nafkah. Kau berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan Kau cukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk adik-adik kami, mungkin ada yang sakit, Tuhan Yesus, kiranya Engkau sembuhkan Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus, berikan kesembuhan kepada adik-adik kami. Tuhan, jadikan kami semua, Tuhan Yesus, menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang mulia di hadapan-Mu, anak-anak yang berguna, Tuhan Yesus, dan jadikan kami menjadi anak-anak garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk pagi hari ini, dan sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, amin adik-adik. Selamat hari Minggu, terima kasih ya. Jangan lupa tugasnya adik-adik. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, udah dengerin firman Tuhan ya tadi. Jangan lupa PR-nya dikerjain. Tadi temanya tentang apa ya? Temanya tentang berbuat baik. Berbuat baik. Kita anak Tuhan, diciptakan Tuhan, itu sungguh amat baik. Makanya kita harus jadi orang yang baik. Orang yang baik. Kita nggak boleh capek untuk jadi anak yang baik. Kita mau nyanyi satu lagu, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratapkan tangan bergerak, ikutlah tangan yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratapkan tangan bergerak, ikutlah tangan yang berubah, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati hari ini Tuhan. Tuhan juga telah memberikan kami nafas kehidupan, juga berkat dan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah online sekolah minggu kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan, biar mereka diberikan kesehatan, panjang umur dan juga berkat ya Tuhan. Tuhan, berkati keluarga kami yang jauh dan yang dekat ya Tuhan. Berkati kakak dan adik kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan dari virus corona. Jauhkanlah virus corona ini daripada kami ya Tuhan, biar kami bisa melakukan ibadah lagi ya Tuhan di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu dari Kidung Jemaat, judulnya Ikut-ikut Tuhan Yesus. Mau berjalan ke juru selamat, lemah berdua dan berhati sejuk. Kemana juga aku mau perginya,
kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa